Oke gengs, apa kabar? Selamat malam. It's Tuesday 24th ya guys ya. Jadi hari ini kita lihat IHSG ya, setelah dia tembus averages 8 ya gitu ya dari seminggunya gitu ya guys ya. Dan dia ternyata konsolidasi sideways dulu di daerah-daerah sini. Kebetulan memang daerah situ pernah ada pembalikan sedikit ya, tapi kalau menurut gua nih mungkin akan sampai di bulan Juni gitu ya, sebelum dia hopefully naik lagi ya guys ya. Dan kalau kita lihat bahwa di neo-nya gitu ya, di neo channelnya kita lihat bahwa ada siapa nih? Om Kristianus, mantap. Nah, sip. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, transnya naik ya, yang lain melemah masih ya, energinya ya agak-agak melengos, healthnya juga ya dengan Silo, Mika dan yang lain-lain ya. Nah kalau kita lihat juga di sini ya, Inconya mulai cus gitu ya. Menurut gua memang itu ya, yang lain aja membukukan kenaikan pendapatan berapa T gitu ya, apalagi yang gitu ya kan. Lalu ada Tech MKS nih, boleh dilihat-lihat, ada Mika yang tadi gue bilang. Lalu untuk finance masih beach blue ya. Hati-hati ya guys ya. Lalu ada Pegas ITMG ya, jadi bisa dilihat-lihat. Lalu ada PTBA ya. Oke. Nah untuk detailnya gue serahkan ke Om Swing Trader untuk menjelaskan ya. Jadi ada Trans, ada PSSI, film dan yang lain-lain ya. Kebanyakan lebih banyak ke Trans ya kalau menurut gue. Jadi kalian bisa lihat-lihat. Oke. Buat Rabu sebelum kejepit ya. Jadi semoga bisa lancar. Oke, habis ini gue kasih tahu mengenai request kalian. Monggo Om Muntansi. Oke, thank you Om Yusa. Oke, balik lagi ya di Tap Trader Egg. Apa kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Market juga hari ini lumayan ya, plus 1%, 1,07%. Dimana kemarin setelah koreksi ya, di tanggal 23 Mei kemarin udah koreksi dan sekarang dia udah mulai ada tanda-tanda kenaikannya lagi. Semoga ini nggak false ya, dia nggak turun lagi di bawah 65 ya. Kalau dia cuma sekedar sideways ya mungkin kayak di sini ya, itu still good ya, masih cukup bagus ketimbang dia membuat lower low-nya lagi ya di bawah 6.500-an. So far untuk market ya tidak terlalu banyak drama ya hari ini ya. Jadi kita langsung fokus ke stock pick-nya. Yang pertama ada apa aja? Yang pertama ada Temas. Oke, untuk Temas finally ya bisa membuat high lagi setelah sejak Februari lalu ya. Hanya di 2.500 sekian, sekarang dia udah breakout. Tadi sampai closing dia breakout di closingnya di 2730. Mantep banget untuk Temas. Congrats yang udah dapet ya, yang udah notice di area-area sini kemarin. Dan sekarang dia udah breakout. Nah untuk sekarang gimana? Untuk yang udah punya, dipasang aja ya, masih di hold dulu aja sambil dipasang trailing stopnya. Kita lihat beberapa hari ke depan pergerakannya bakal gimana. Cuman untuk yang belum punya, dicopet dulu aja. Seperti itu ya. Atau untuk yang mau swing lagi, dia tunggu lagi ya. Kalau misalnya ada koreksi lagi, ada pantulan lagi di 2550 ya. Boleh dicicil. Ya, SL-nya kalau sekarang masih di 22
2250 ya. Jadi please tunggu dulu aja koreksi dan pantulannya lagi. Semoga dia lancar ya, karena trennya juga masih oke. Belum ada tanda-tanda reversal. So, di hold dulu aja untuk yang punya. Dicari titik entry untuk yang baru mau entry. Dan untuk yang udah ngebet dan nggak sabar ya, dicopet dulu aja ya. Semoga dia lancar. Ke 3000 sangat possible untuk disentuh oleh Temas. Even dia bisa higher ya, nyampe ke 3000, 3500 ya, kalau kita lihat dari patternnya. Seperti itu untuk Temas. Oke. Next, ada SMDR. Nah, SMDR juga baru ya. Baru membuat high-nya lagi. Untuk yang udah punya ya, hold dulu aja, nggak usah buru-buru di take profit karena masih up ya. Selama dia nggak turun lagi di bawah 2550 ya masih oke sebenarnya untuk di hold untuk SMDR. Untuk yang baru mau masuk, kalau misalnya dia koreksi di 3020 dan ada pantulan, silahkan ya pasang SL-nya ya sementara di 2550. Nanti kalau dia membuat pijakannya lagi atau membuat higher-high lagi ya dinaikin aja stop loss plusnya. Semoga dia lancar nyampe ke area 4000-an ya untuk SMPR. Seperti itu. Next ada PTBA. PTBA hari ini closing di 4400, mantap banget ya, mantap jiwa ya. Semoga dia lancar nyampe ke 4790. Untuk sekarang ya di hold dulu aja ya. Di hold dulu aja, kalau mau pasang trailing stop sebagian ya silahkan. Gitu. Jadi selama dia nggak turun lagi di bawah 3900, trennya bakal terus up untuk PTBA. Oke, seperti itu. Next, ada ITMG. Waduh, banyak coretan ya ITMG ya. Oke. Untuk ITMG, nah ITMG malah belum terlalu signifikan ya naiknya ya, jadi bisa dilirik-lirik, dimasukin ke stock pick atau di watchlistnya, SL di 3100 ya. Kalau saya sih beli di atas 33500 ya, menuju, kalau kita lihat patternnya bakal panjang ya, nyampe 40.000 ya. Is it possible? Ya nggak ada yang nggak mungkin di market ya. Jadi seperti itu. Kita lihat aja pergerakannya bakal kemana selama dia nggak turun tadi di bawah sini ya. 3100, 31200 ya masih oke banget untuk di hold untuk ITMG-nya. Good luck. And please be wise ya. Jadi seperti itu. Next, CSRA. Oke. Untuk CSRA juga baru mau coba ya. Baru mau coba breakout. Ini silahkan dilirik. Kalau dia bisa breakout ya bakal seru nih sepertinya ya. Cuman kalau dari tren lainnya ini udah mulai di breakout ya. Cuman ya di 820 mungkin titik krusial ya dari CSRA. Nah di area-area 805 sampai 820 area krusial bakal jadi penentuan arahnya bakal ke atas atau dia balik lagi mencari supportnya di 700-an ya. Kalau saya sih kalau udah kayak gini mending tunggu aja ya, pasang trap aja di atas 820 menuju ke area-area 1000 ya. Kalau dia lancar. Seperti itu untuk CSRA-nya. Oke. Next ada SSMS. SSMS. Oke. Kalau kita perhatiin di sini juga ada area-area resisten ya, 1200-an untuk SSMS. Dan ini udah mau coba mulai di breakout ya, terdekat menuju ke 1300 ya. Kalau dia nggak fall 1300 sampai 1400-an mungkin masih oke dijadikan target di SSMS. Untuk SL-nya di mana? Pasang aja di bawah 1160 dulu ya, bertahap aja pasangnya. Biar dia nggak terlalu jauh risk reward-nya. Oke, seperti itu. Next, ada UFO ya. UFO. Oke. Untuk UFO ya. Saya nggak terlalu suka ya dengan pergerakan saham UFO, cuman yang mau dilirik atau mau dijadiin stop pick ya silahkan ya.
beli di 1805, ya SL-nya bisa dipasang di 1635 ya. Ya terdekat menuju ke 2000 dan ke 2370. Oke. Lalu ada Pegas. Udah mulai ngegas lagi ya Pegasnya ya. Hari ini 9%. Breakout with high volume. Mantap banget untuk Pegas. Semoga dia lancar sampai ke 1800 sampai ke area-area 2000-nya ya untuk Pegas. Jadi untuk sekarang tunggu dulu koreksinya ya 1650. Kalau dia kuat di atas 1630 sini ya, di atas level-level resistennya mungkin bakal oke untuk Pegas. Ya SL-nya sementara di 1560 ya. Tadi terdekat ke 1800 sampai ke 2000-nya untuk Pegas. Seperti itu. Semoga ini nggak false. Dia naiknya di sini, dan ingat di area 1800 sampai 1900 juga merupakan resisten yang kuat ya dari Pegas, dan ini belum pernah ditembus sejak 21 Desember, sejak Desember 2020 lalu. Belum pernah ditembus lagi untuk Pegas. Ini jadi momok juga atau menjadi tantangan juga untuk Pegas, apakah dia bisa membuktikan bahwa dia bisa keluar dari strong resistennya tersebut. Seperti itu ya untuk Pegasnya. Good luck and please be prepared ya kalau misalnya pun nggak kejadian. Next ada MLIA. Oke. Untuk MLIA masih oke ya. Masih oke, dia masih bertahan di atas supportnya di 2700-an ya. Untuk sekarang ya beli aja di sini ya. 2760, SL di 2560 menuju ke 3500 ya. Lanjut ada KOBX. KOBX hari ini dia naik 11% ya. Naik 11% hari ini, mantep banget. Untuk sekarang beli di 532, kalau dia koreksi dan mantul silahkan dicicil. SL bisa bertahap di bawah 496 atau batas akhirnya di 460 ya kalau misalnya nggak kejauhan. Ya terdekatnya menuju ke 600 sampai 680 ya untuk KOBX. Oke, next ada PSSI. Oke, PSSI memang hari ini naik ya, naik 2%, cuman bentuknya agak mengkhawatirkan ya, agak mengkhawatirkan apalagi kalau misalnya dia turun lagi dan tutup di bawah 625. Better stay out dulu aja ya, karena kemungkinan pantulannya baru di 565 ya. Jadi untuk sekarang kalau mau cicil ya silahkan di atas 700 mungkin oke. Cuman ya itu ya siap SL-nya di 625 ya. Kalau misalnya nggak kejauhan silahkan dilirik. Kalau misalnya kejauhan untuk risk reward-nya terlalu besar resikonya, silahkan cari yang lain. Kalau dia naik lagi ya semoga terdekat menuju ke 760 sampai ke 800. Itu untuk PSSI. Lanjut ada film. Film nggak kerasa ya, dia naik-naik terus, patternnya juga higher high, higher low, dan sekarang posisinya dia tadi tutup di 1560. Saran saya sih mending tunggu koreksi lagi ya, mending tunggu koreksi lagi, dia mendekati average-nya. Ini yang garis hijau ini adalah moving average 20-nya. Tunggu dulu harganya mendekati moving average atau moving average-nya mendekati harga, baru mulai dicicil. Jadi untuk sekarang kalau untuk copet ya silahkan. Kalau misalnya pada perdagangan besok ada potensi untuk dicopet atau ada peluang untuk dicopet ya silahkan. Cuman kalau untuk yang swing mending tunggu dulu ya, mending tunggu dulu koreksinya. Karena kalau kita lihat historinya ya bentuknya seperti ini ya. Dia naik, 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 nanti bakal turun. Ada pantulan lagi baru naik. Seperti itu untuk filmnya. Untuk targetnya sampai mana? Untuk film targetnya semoga dia bisa lancar sampai ke 1790 ya, 1800-an. Seperti itu untuk filmnya. Lanjut, ada Inco. Oke, untuk Inco untuk sekarang SL pasang aja di 7.600 ya. Kalau saya sih mending beli
di 8.000 ya, di atas 8.000, terdekat di 8.600. Kalau dia bisa breakout lagi dari 8.600 atau di 8.700-nya, semoga dia lancar menuju ke 10.000-nya. Seperti itu. Lanjut, ada IMPC. Oh, IMPC-nya ini sepertinya salah ya. IMPC. Oke, nah ini yang benar. Oke, untuk IMPC ya terdekat di 3.800 ya. Kalau dia besok jalan, lebih seru kalau dia bisa breakout ya dari 3.800-nya menuju ke 4040. Jadi kalau untuk mau cicil ya silahkan tunggu aja di 3.600. SL bisa pasang bertahap di 35 atau di bawah 3420. Tadi terdekatnya ke 3.800 sampai ke 4040. Oke, seperti itu. Lanjut, ada PTPW. PTPW juga sejak Januari ya, awal tahun lalu di 2022 dia up terus. Secara jangka pendek dia up. Cuman yang harus kita perhatikan di area-area sini ya. Di area-area sini adalah resisten yang harus di breakout oleh PTPW dari 965 saya sampai 1000 lah ya. Nah, untuk sekarang gimana? Untuk sekarang kalau dia ada pantulan di 890 silahkan dicicil ya. SL di 865 ya, terdekatnya di 960 sampai ke 1000 ya. Kalau dia bisa lancar, wadidaw ya, bakal menuju ke 1100 ya. Next, ada DMMX. Setelah terkoreksi cukup lama ya, dia membuat lower high, lower low, dan sekarang ini udah ada base-nya di sini. Ini ada base-nya dan udah mulai breakout. Nah, kita lihat ya, apakah dia bisa bertahan ya. Ya, jadi untuk sekarang SL di 1950, kalau saya sih beli di atas 2100 ya. Beli di 2100. Terdekatnya yang menuju 2300, kalau dia lancar mungkin bisa sampai ke 2700-an untuk DMMX. Seperti itu. Next, MDKA. Oke. Untuk MDKA. MDKA juga sepertinya masih oke ya. Kemarin sempat turun di bawah average-nya, cuman dia langsung mantul lagi ya di support-nya. Dan membuat dia pas banget di trend line-nya di sini kalau kita perhatiin. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, ya kalau kita tarik dari sini ya masih berada di jalur-jalur uptrend-nya untuk MDKA. Jadi secara jangka menengah atau jangka panjang MDKA masih uptrend. Untuk titik entry-nya di mana? Untuk saat ini beli di 5.100 atau di 5050. SL bisa pasang di 4790 ya, terdekat di 5.700 ya, terdekat di 5.700. Kalau dia bisa breakout lagi di atas area-area tersebut, di atas area-area sini ya, semoga dia lancar nyampe ke area 7.000-nya. Oke, seperti itu. Lanjut, ada ADES. Mantep banget ya, wadidaw banget ADES hari ini. Ini better untuk copetan aja kalau dia besok masih naik. Untuk yang swing udah nggak terlalu rekomen. Karena pasti harganya udah ketinggian ya. Dan titik stop loss-nya juga pasti lebar dan besar. Jadi please be wise. Untuk sekarang kalau dari saya sih dicopet dulu aja. Untuk yang mau swing ya tunggu dulu koreksi dan pantulannya lagi. Baru dicicil untuk entry. Lanjut. Yang terakhir ada MCAS ya. Untuk MCAS. Ingat MCAS di area 15.000 belum pernah di breakout lagi. Jadi untuk sekarang 15.000 bisa dijadikan titik acuan untuk take profit ya kalau dia nggak bisa breakout. Jadi untuk sekarang kalau saya sih beli di sini ya. Mending tunggu lagi di area-area sini 13.375
atau tunggu aja sekalian di 12.750, SL-nya bisa pasang di 12.400 yang menuju ke 15.000-nya. Seperti itu untuk MCAS. Kalau dia bisa breakout 15.000 ya, wadidaw ya, sepertinya bakal panjang untuk MCAS. Cuman itu asumsi yang baiknya, yang bagus-bagusnya, dan kita harus bisa juga membuat plan kalau misalnya skenario terburuknya terjadi seperti itu. Oke, that's all Om Yusa. Semoga bisa membantu ya teman-teman semua dalam membuat trading plan, referensi stock pick dan segala macamnya. Ingat, do your own research ya. Jadi please, ini hanyalah analisa pribadi, bukan ajakan menjual atau membeli. Kayak influencer suka bilang gitu ya. So, jangan terlalu diiniin ya, jangan terlalu ditelan bulat-bulat ya apa yang kita bicarain di sini, karena masih banyak faktor-faktor lain yang mendukung trading plan teman-teman semua, seperti money management, psikologi trading, dan lain-lainnya. Oke, that's all. Om Yusa, silahkan dilanjutkan untuk membaca request dari teman-teman semua. Muntasir sign out. Bye-bye guys. Oke ya, kita masuk ke TikTok dulu ya guys ya. TikTok. Ya, TikTok. Oke, TikTok ya. Ada berbagai macam pertanyaan. Nah, yang pertama apa nih? Wah, ini udah ini ya, saham Mark dan Om Mark ya, kalau menurut saya masih turun ya guys ya, tuh lower high, lower low, lower high, lower low. Ini sempat naik terus dia turun lagi, jadi kemungkinan besar ya, Marknya beda nih, Mark Indonesia, maaf ya guys ya. Overall masih sideways ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat sideways gini, apakah boleh nggak usah ditradingkan ya Om gitu ya? Kalau menurut gue ya tergantung ya. Cuman harus dilihat kalau misalnya kayak begini-begini ya guys ya, dilihat bahwa dia seringnya di situ-situ aja. Jadi kalau kita lihat di sini kotaknya ya. Nah kalau dia naik lagi, ya, kemungkinan besar pertama TP bisa 1230, kedua di 1295 ya. SL kalian pasang 1095, kalau tembus 1145 bisa ke 1240 yang ada di tadi. Tapi kalau jebol hati-hati ya guys ya, bisa ke area-area di sini ya, 1200 atau 1100. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke KKGI, where's Gesco? KKGI guys ya, kalau menurut saya masih jalan ya. SL di bawah 550, beli di area 600 ya, mudah-mudahan ke 680. Gesco kalau menurut gua ya, ini juga masih seru ya, beli di area 220, SL di bawah 200, mudah-mudahan bisa sampai ke area 274 ya. Lalu setelah itu ada WIRG ya. WIRG kalau menurut saya masih harus hati-hati ya guys ya. Kalau gua ngelihatnya buat dicopet sih oke ya. Kemarin tadi dari 910 ya, ditutup 930 ya, dapat lah lumayan 950 ya. Ya kan, habis itu turun. Nah,
Jadi harus hati-hati guys. Lalu DOIT boleh dibahas Om. DOIT ya, SL di bawah 575. Kalau tembus di area 590 mungkin bisa ke 640 dan 680. Bentuknya masih oke ya guys ya. Nih lihat ya. Apakah ini akan terjadi juga ya? Ugly double bottom ya. Apakah ini juga akan ada double bottom yang tas support ya, yang ada di sini nih supportnya nih. Nah, ini ya. Kita lihat aja ya, apakah ini yang terjadi atau tidak ya. Oke, mudah-mudahan kalau dia mantul besok ya, tembus 580, mudah-mudahan nyampe 700-an. Lalu setelah itu follow back 14 hours lagi, udah, ini udah. Oke, lanjut kita ke Instagram. Ya, Instagram satu-satu aja ya. Kalau kalian mau banyak di situ. Ya, pertama apa namanya? Ini apa lagi nih? Oke, lalu setelah itu kita masuk ke sini ya, LTSS ya, LTLS. Kalau menurut saya masih seru ya guys ya. SL di bawah 1225, mudah-mudahan nyampe 1400-1500. Hati-hati ya besok ya. Lalu setelah itu XAU ya, satu aja. Kalau di ini, kalau mau banyak-banyak tentunya ada di TikTok ya. XAU ya lagi naik, mudah-mudahan sampai ke area 1874 ya. Hati-hati kalau false break ya, ini yang kayak gini-gini false break mungkin bisa tembus lagi ke bawah ya. Oke, lanjut BBYB weekly. Masih penasaran aja sama BBYB ya. BBYB weekly ya, kalau menurut saya masih turun ya guys ya. Apakah ada kemungkinan naik Om? Kalau saya akan lihat kalau di atas 1975 ya. Kalau di area-area sini ya mungkin sideways ya, kemungkinan besar lebih banyak di sideways dan turun gitu ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, tetapi saya akan lihat di sini ya, powernya udah cukup kuat ya. Lalu setelah itu KKGI WRGI udah Pegas keluar dari big sideways ya bos. MA-nya juga udah rapi. Yes, benar sekali Om Pasambodo. Ya, Pegas ya keluar dari big sideways. Ya, kan di Outlook udah diomongin yang gini-gini ya kan. Kemarin diomongin yang ada di sini. Ya, banyak yang nanya ya, apa Pegas? Urusannya nggak ekspor, nggak apa. Oke ya, lanjut ya guys ya. Akra masih bagus Om. Akra kalau menurut saya masih oke ya, selama dia masih di atas trend line, nggak jebol dari 920 masih oke. Lalu lanjut ke YouTube. YouTube SMDR, doitnya tadi udah dibahas. TLKM layak ambil ya, satu-satu aja ya, sama juga di sini. TLKM kalau menurut saya layak diambil belum ya, kecuali dia udah mantul firm gitu ya, karena di sini masuk ke sideways-nya lagi ya, jadi harus hati-hati guys ya. Kalau saya akan tunggu lagi di area 4270. Om bahas duit udah. Sochi Om, Sochi kalau menurut saya guys ya masih sideways, big sideways gitu ya. Kalau kalian mau ngambil sih monggo-monggo aja, apalagi kalau tembus 197 ya, mungkin bisa nyampe 215 ya. Lalu MLIA, setahu saya MLIA udah ada ya. Antam Om Yusa, nah apa Antam?
baru dengar ini ya berita ya, jadi angot ya. Ya selama nggak tembus dari 23 sih masih oke ya, mungkin bisa nyampe 32, tapi ini saya tunggu body candle 2660 dengan target 2890 ya, karena melihat dari resisten yang terbentuk ya. SL di bawah 2510. Oke. Lanjut setelah itu, makasih Om Ye, malam-malam. Oke, itu aja berarti dari gua. Semoga berguna guys ya, semoga cuan. Dan semoga besok ya hari libur, selamat libur buat teman-teman yang merayakan gitu ya, selamat beribadah, dan juga buat teman-teman yang liburan, selamat libur ya, stay safe ya, stay healthy juga. Bye bye guys.